Yang pertama, aku akan kasih tahu dulu bahwa dalam membaca teks atau narasi panjang ada teknik yang namanya skimming, ada teknik yang namanya scanning ya. Kita akan pelajari itu. Tentu saja teman-teman, ini dilatar belakangi oleh laporan dari teman-teman yang sudah tes duluan bahwa banyak sekali teman-teman yang kehabisan waktu ya karena dia terlalu lama membaca soal. Ya, soal-soal ini disajikan dalam bentuk narasi. Artinya akan memakan waktu yang cukup panjang. Maka 8 soal yang akan aku sajikan ini soal-soal panjang semua, teman-teman. Pertama, ini cukup panjang, teman-teman, ya. Dalam sebuah organisasi internasional, sebuah tim terdiri dari anggota yang berasal dari berbagai negara dengan budaya komunikasi yang sangat berbeda. Salah satu anggota yang terbiasa dengan gaya komunikasi langsung dan tegas merasa bahwa pendapatnya sering disalahartikan oleh anggota lain yang lebih mengutamakan kesopanan dalam berbicara. Akibatnya suasana rapat menjadi tidak kondusif dan kerjasama dalam tim mengalami hambatan. Sebagai pemimpin tim, apa langkah paling efektif yang dapat Anda ambil untuk menciptakan suasana kerja yang lebih inklusif sehingga perbedaan gaya komunikasi tidak menjadi penghalang dalam kolaborasi tim? A. Mengarahkan anggota yang memiliki gaya komunikasi langsung dan tegas untuk sepenuhnya menyesuaikan diri dengan budaya komunikasi mayoritas dalam tim agar tidak ada lagi kesalahpahaman dalam interaksi. B. Menyelenggarakan sesi pelatihan internal yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman seluruh anggota tim tentang keunikan budaya komunikasi dari masing-masing negara sehingga mereka dapat bekerja sama lebih baik. C. Menginstruksikan anggota lain dalam tim untuk lebih toleran terhadap gaya komunikasi langsung dan tegas sambil menyarankan mereka untuk tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan budaya yang ada. D. Mengadakan evaluasi tim dengan tujuan menilai efektivitas masing-masing anggota berdasarkan kontribusi mereka sambil memberikan masukan khusus kepada anggota yang gaya komunikasinya berbeda agar lebih berhati-hati. Ya teman-teman, silakan dicari jawabannya. Oke, teman-teman, tadi aku sampaikan di awal ada yang namanya teknik scanning ya, scanning, 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 scan tuh. Scanning itu artinya kita mencari angka, huruf, simbol tertentu dari tulisan yang banyak ya, misalnya di jurnal nih, jurnal internasional yang jumlah halamannya banyak, bagaimana cara menemukan kata-kata tertentu yang tersembunyi gitu ya, yang ada di dalam narasi yang panjang. Nah itu ada caranya ya, cara baca cepatnya. Nah, salah satunya adalah dengan fokus pada kata yang kita cari. Nah, sehingga nanti bisa lebih cepat menemukan kata itu gitu ya. Jadi kita simpan, kita keep baik-baik kata yang kita cari di dalam pikiran kita sehingga ketika menemukan ya, kita akan ketika kita mencari akan lebih cepat menemukannya. Jadi kita simpan kata kunci apa saja yang kita akan cari sehingga pada saat mencari langsung fokus pada kata yang kita cari tersebut ya. Jadi tidak perlu membaca keseluruhan. Itu namanya scanning ya. Kemudian ada teknik namanya skimming. Skimming ini bagaimana ketika kita membaca narasi yang panjang, teks yang panjang, nah kita mengkonstruk ya, membangun abstraksi di pikiran kita ya, membangun abstraksi, membangun gambaran di pikiran kita. Contoh nih, soal yang pertama, dalam sebuah organisasi internasional, saya bayangin tuh, boleh kita bayangin PBB, boleh kita bayangin ASEAN ya, atau apapun lah organisasi internasional ya, yang simpel gitu ya. Sebuah tim terdiri dari anggota yang berasal di berbagai negara. Nah, bayangin tuh, ada banyak negara di sana gitu yang peserta-pesertanya. Dengan budaya komunikasi yang berbeda. Oh, ternyata budaya komunikasi di sini. Ya, jadi kita bangun tuh pemahaman itu poin per poin. Ya, mengkonstruk namanya. Salah satu anggota yang terbiasa dengan gaya komunikasi langsung dan tegas merasa bahwa pendapatnya sering disalahartikan oleh anggota lain yang mengutamakan kesopanan dalam berbicara. Ini kalimatnya panjang, tapi intinya apa? Ya, ada orang yang tegas, ya bahasanya langsung, ini pendapatnya sering disalahartiin sama yang sopan dalam berbicara. Ya, padahal dua-duanya benar nggak? Dua-duanya benar ya. Dalam hal ini nggak disampaikan bahwa pendapat apa, tetapi cara menyampaikannya atau gaya komunikasinya. Ya, bayangin aja kata kunci di sini adalah gaya komunikasi. Ya, kata kunci dari kalimat ini adalah gaya komunikasi yang berbeda. Udah itu aja. Akibatnya, lanjut nih, suasana rapat menjadi tidak kondusif dan kerjasama dalam tim mengalami hambatan. Kata kuncinya chaos. Itu aja, chaos. Nah, itu dapat tuh satu kata kunci. Ini namanya teknik skimming, teman-teman ya. Membangun pemahaman dari narasi yang panjang. Nah, itu udah terbangun tuh di situ. Sampai di titik tanda baca titik, kita dapat gambaran. Ada organisasi internasional, pesertanya dari banyak negara, gaya komunikasinya berbeda.
Nah, endingnya ada chaos di sana. Nah, itu ada empat poin dari narasi yang panjang tadi ya. Kemudian kayak kita bikin peta konsep ya. Peta konsep itu kan poin per poin aja ya. Poin per poin di mana A, kemudian alurnya ke B, ke C. Peta konsep ya teman-teman sering bikin ya, mind map namanya ya. Kemudian lanjut nih. Sebagai pemimpin tim, oh ternyata aku adalah pemimpin tim di sini gitu ya. Apa langkah yang paling efektif yang bisa diambil menciptakan suasana kerja yang lebih inklusif? Jadi pemimpin tim ingin menciptakan inklusivitas gitu ya. Pemimpin ingin inklusif itu merangkul, menerima, terbuka gitu ya. Sehingga gaya komunikasi tidak menjadi penghalang. Udah itu aja. Intinya pemimpin ingin memecahkan masalah gaya komunikasi tadi yang menyebabkan suasana chaos. Itu doang intinya ya. Cuma kan dibikin panjang. Nah, itulah yang saya maksud bahwa soal panjang itu belum tentu susah. Nanti kita lihat opsinya lagi, akan lebih mudah nih ya. Ini kita kasih triksnya dulu ya. Nanti ada 8 soal, tenang aja. A. Mengarahkan anggota yang memiliki gaya komunikasi langsung dan tegas untuk sepenuhnya menyesuaikan diri dengan gaya komunikasi mayoritas dalam tim agar tidak lagi kesalahpahaman dalam interaksi. Nah, sorry teman-teman, sebelum kita baca opsi, kita bayangin dulu bentuk ideal dari gaya komunikasi. Ya emang agak ribet nih aku, tapi kalau udah sering pakai cara ini pasti gampang. Gini teman-teman, soal-soal P3K, Maneso khususnya ya, teknis juga sama sih. Maneso dan teknis itu kita selalu disajikan masalah. Kita diminta untuk mencari jawaban yang paling ideal di antara opsi yang ada. Ya A, B, C, D, atau kalau teknis sampai E ya. Nah, kita disuruh mencari itu jawaban ideal dari permasalahan yang disajikan. Kan gitu doang. Karena kebetulan masalahnya adalah gaya komunikasi, maka kita bayangkan kondisi ideal gaya komunikasi itu gimana? Ketika ada masalah apa? Ketika ada masalah gaya komunikasi yang berbeda. Orang yang tegas dan orang yang sopan. Gitu ya. Gaya komunikasi langsung dan gaya komunikasi yang nggak langsung gitu. Maka idealnya apa? Dua-duanya penting nggak? Dibutuhkan nggak dua-duanya? Gaya komunikasi langsung dan sopan. Dua-duanya dibutuhkan. Ya, idealnya pada saat membutuhkan komunikasi langsung, kita pakai gaya komunikasi langsung. Tetapi dalam kondisi yang tidak harus menyampaikan secara langsung, kita bisa mengutamakan kesopanan. Jadi ini dua hal yang baik sebenarnya, bukan dua hal yang bertentangan. Cuma dalam penggunaannya butuh positioning, butuh kondisi-kondisi tertentu yang pas gitu ya. Sehingga tidak terjadi masalah yang dinarasikan di soal ini. Gitu, kita bayangin itu dulu, kondisi ideal gitu ya, kondisi ideal. Maka dengan pemahaman itu, kita bisa memilih jawaban dengan mudah deh. Contoh A, mengarahkan anggota yang memiliki gaya komunikasi langsung dan tegas untuk sepenuhnya menyesuaikan diri dengan gaya komunikasi mayoritas. Artinya yang tegas ngikut ke mayoritas. Kalau yang mayoritas adalah sopan, berarti yang tegas ini ngalah. Bagus gak? Ideal gak? Pasti enggak dong. Ya, yang B, menyelenggarakan sesi pelatihan internal yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman seluruh anggota tim tentang keunikan budaya komunikasi dari masing-masing negara sehingga mereka dapat saling bekerja sama dengan lebih baik ya. Nah, ini boleh juga dilakukan. Kayak contoh teman-teman nih, saya ambil contoh ketika Indonesia dalam konflik ya yang terjadi di Papua, Indonesia sering disudutkan oleh negara-negara di Pasifik ya, negara-negara Pasifik tuh kayak Vanuatu, Tonga ya, dan negara kecil tuh Fiji itu sering disudutkan Indonesia ini, Papua Nugini termasuk ya. Maka cara terbaiknya adalah Indonesia ya pakai gaya komunikasi yang awalnya kayak pernah bilang ya, seperti kita menepuk, ada salah satu diplomat tuh bilang seperti kita menepuk air ya dengan tangan kita, maka air itu akan membasahi muka kita sendiri. Itu kan bahasa yang nggak langsung, bahasa sopan, tapi mukul tuh gitu ya, mukul dengan bahasa yang santun. Tapi kalau udah nggak bisa ya pakai bahasa tegas. Jadi artinya dua hal ini penting teman-teman, bahasa yang lugas tegas dengan bahasa yang sopan gitu ya. Bahasa yang nggak langsung itu dua-duanya penting. Nah, tapi kalau di jawaban yang B ini kan bagus nih, dilatih supaya masing-masing saling memahami. Kalau ketemu sama orang sesama Melayu misalnya, Indonesia konflik sama Malaysia misalnya dalam sebuah forum, ya sampaikan pakai bahasa yang halus juga mereka paham kok, karena di budaya kita kan seperti itu ya, kadang pakai pantun, kadang pakai sajak, kalau kayak pakai puisi. Artinya gaya komunikasi itu bisa disesuaikan. Tapi kalau bicara dengan orang Amerika ya, seorang Joe Biden atau seorang Donald Trump, ya kita nggak bisa pakai bahasa itu, kita harus tegas, kadang-kadang harus langsung tuh, seorang Donald Trump tuh harus langsung. Artinya gaya komunikasi itu penting ya teman-teman. Nah itu teman-teman, maka kalau yang B ini memberikan pelatihan supaya orang punya pemahaman bahwa setiap budaya dari masing-masing negara itu punya keunikan tersendiri gitu ya. Jadi B masih bisa diterima, A kalah, singkirkan yang A karena B lebih unggul.
Nah, kita baca C, menginstruksikan anggota lain dalam tim untuk lebih toleran terhadap gaya komunikasi langsung dan tegas, sambil menyarankan mereka tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan budaya yang ada. Nah, bagaimana tidak mempermasalahkan gitu ya? Apalagi dengan memberikan instruksi untuk lebih toleran. Ini bagus sih, tapi masih lebih kalah dengan yang B, karena B ada pelatihan ya yang dirancang supaya orang tuh paham ya. Jadi sikapnya itu muncul dari kesadaran kalau yang B, karena dia dilatih untuk menerima perbedaan ya gitu. Kalau yang C menginstruksikan, orang diinstruksikan. Instruksi itu kan kayak semacam perintah ya, semacam ditunjuk untuk melakukan sesuatu, namanya instruksi itu. Nah ini kan orang belum tentu terbangun kesadarannya, kadang-kadang karena terpaksa juga tuh, namanya instruksi ya, mau nggak mau kita lakukan, namanya arahan kan kita mau nggak mau harus lakukan. Nah itu bedanya B dan C, maka B lebih unggul masih. Nah C buang aja, A C buang gitu ya. Tinggal yang D, mengadakan evaluasi tim dengan tujuan menilai efektivitas masing-masing anggota berdasarkan kontribusi mereka sambil memberikan masukan khusus kepada anggota yang gaya komunikasinya berbeda agar lebih berhati-hati. Evaluasi tim ya, menilai efektivitas masing-masing anggota dalam berkontribusi mereka. Jadi ini nggak fokus pada perbedaan gaya komunikasi kalau yang ini, yang D ya, sambil memberikan masukan khusus pada anggota yang gaya komunikasi berbeda agar lebih berhati-hati. Ini jadi malah evaluasi kontribusi pekerjaan ya, kinerja yang D ini nggak nyambung dengan konteks masalah gaya komunikasi ya. Aku menyampaikan ini mungkin dalam waktu 5 menit, tetapi teman-teman punya tekniknya. Yang pertama apa namanya, skimming aja. Kalau yang scanning kayaknya nggak perlu deh, yang skimming ya. Skimming itu mengkonstruk, membangun pemahaman berdasarkan apa, berdasarkan narasi yang panjang. Teman-teman ambil poin ya, baca satu kalimat, ambil satu kata yang menjadi kata kunci dari kalimat itu atau 2 kata, keep di otak kita. Kalau memang perlu abstraksikan ya, gambarkan di pikiran, gambarkan ya, bayangin sesuatu, itu nggak apa-apa, biasanya lebih melekat daripada kita ngambang nggak ada yang diabstraksikan itu ya, nggak ada yang dibayangin gitu. Itu sih yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika sudah masuk ke opsi, lakukan eliminasi. Tadi aku A, aku anggap bagus, tetapi ketemu yang B, A kalah, langsung aja aku buang. Ketemu dengan C, B lebih unggul, maka C aku buang. Ketemu dengan D, B lebih unggul masih, maka D aku buang ya. Memang kalau di manajerial sosiokultural wawancara tetap dapat poin 4321, tetapi upaya kita adalah menjawab soal dengan skor tertinggi tentunya teman-teman gitu ya. Maka jawaban terbaiknya ada di B dengan 4 poin. Pelatihan internal adalah langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman tim. Pemahaman, dia membangun pemahaman. Kalau dia sudah paham, dia sudah sadar, maka bagaimanapun kondisinya dia akan menciptakan suasana kerja yang harmonis. Itu kata kuncinya ya. Teman-teman sudah paham tekniknya di soal pertama ya. Ini ada pembahasannya, nanti dibaca saja ya teman-teman masing-masing, di skip, di pause videonya maksud aku, biar bisa dibaca lebih jelas. Aku lanjut ke soal nomor 2. Di sebuah sekolah dengan siswa dari berbagai latar belakang etnis, seorang guru menerima keluhan bahwa salah satu tradisi budaya siswa tertentu seringkali dijadikan bahan candaan oleh siswa lain. Guru tersebut khawatir bahwa situasi ini jika dibiarkan dapat mempengaruhi rasa percaya diri siswa yang menjadi korban dan menimbulkan perpecahan antar kelompok siswa. Apa langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh guru untuk mencegah konflik lebih lanjut dan menciptakan suasana kelas yang menghargai keberagaman budaya? A. Mengadakan diskusi kelas untuk mendidik siswa tentang pentingnya menghormati tradisi budaya lain, serta memberikan contoh nyata bagaimana keberagaman budaya dapat menjadi kekuatan bersama dalam komunitas. B. Memberikan sanksi tegas kepada siswa yang membuat candaan tentang tradisi budaya orang lain, sehingga dapat menjadi pelajaran bagi siswa lain agar lebih berhati-hati dalam bertindak. C. Mengabaikan situasi tersebut karena candaan seperti itu adalah hal yang wajar terjadi di antara siswa dan fokus pada pembelajaran akademik agar waktu kelas lebih produktif. Dia meminta siswa yang menjadi korban candaan untuk menjelaskan tradisi budayanya secara rinci di depan kelas dengan tujuan agar siswa lain lebih memahami dan menghormati budaya tersebut. Oke teman-teman, kita lihat pembahasannya ya. Jawaban terbaik ada di A. Mengadakan diskusi kelas untuk mendidik siswa tentang pentingnya menghormati tradisi budaya lain, memberikan contoh nyata bagi keberagaman budaya dapat menjadi kekuatan bersama dalam komunitas ya. Ini sama dengan yang tadi, prinsipnya dengan adanya diskusi orang akan terbangun pemahamannya bahwa menghormati budaya lain itu adalah hal yang penting
Ya, apalagi ditambah dengan serta memberikan contoh nyata bagi bagaimana keberagaman budaya dapat menjadi kekuatan bersama. Nah, ngasih contoh real ya. Anak sekolah, siswa sekolah itu akan melihat contoh langsung dan lebih mudah ditiru daripada hanya menggambarkan, diceritakan gitu ya. Kalau dicontohin langsung mereka lebih bisa menirunya gitu ya. Maka A lebih bagus tentunya. Kita lihat opsi B, salah di sini. Ya, teman-teman, memberikan sanksi tanpa upaya edukasi dapat menimbulkan rasa ketakutan, bukan kesadaran ya, teman-teman. Nah, sanksi tegas ini orang akan merasa terancam. Kalau gue melakukan sesuatu, maka sanksinya bisa berubah menjadi mengganggu aktivitasnya gitu. Maka orang akan menghindari sanksi karena takut gitu ya, bukan karena kesadarannya dalam diri. Meskipun pada akhirnya juga mungkin terbangun kesadarannya gitu ya. Yang C juga salah, mengabaikan masalah, mengabaikan situasi ini nggak baik ya teman-teman. Mengabaikan, menghindari, itu jawaban yang kurang bagus karena di sana ada unsur tidak menyelesaikan masalah ya. Padahal di soal-soal seperti ini kita disajikan masalah, kita disuruh nyari solusi, bukan menghindar dari solusi gitu ya, bukan menghindar dari masalah maksud saya. Nomor 3, sebuah perusahaan sedang mengembangkan program kerja inklusif untuk memperkuat keberagaman di lingkungan kerja. Namun beberapa karyawan merasa bahwa budaya perusahaan terlalu didominasi oleh nilai-nilai kelompok mayoritas, sehingga sulit bagi karyawan dari kelompok minoritas untuk merasa diterima secara penuh. Apa langkah strategis terbaik yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung keberagaman budaya? A. Membentuk tim khusus yang bertugas mengidentifikasi masalah keberagaman di perusahaan. Kemudian merancang solusi yang melibatkan seluruh karyawan untuk menciptakan budaya kerja yang lebih inklusif. B. Mengadakan pelatihan keberagaman hanya untuk karyawan dari kelompok mayoritas agar mereka memahami pentingnya menghormati perbedaan budaya di tempat kerja. C. Meminta karyawan dari kelompok minoritas untuk berbicara di depan forum perusahaan dan menjelaskan pengalaman mereka dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran karyawan lainnya. D. Menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap tindakan diskriminasi di tempat kerja tanpa perlu melibatkan langkah-langkah edukasi tambahan. Ya, ini soal panjang, seolah-olah susah. Padahal tadi ada kata tanpa ya. Ya, mungkin kita kurang sadar, tapi kata tanpa itu seolah-olah mendiskreditkan mendiskreditkan sesuatu ya. Jadi kalau udah dilakukan bagus, tapi ada tanpanya, malah jadi nggak bagus. Contoh yang D, kebijakan tanpa toleransi, menerapkan kebijakan tanpa toleransi, ini jelas yang D ini jelas salah, menerapkan kebijakan tanpa toleransi. Tapi tanpa yang saya maksud itu tanpa di akhir nih, tanpa perlu melibatkan. Ini yang tanpa jelas tidak bagus gitu ya. Yang C, contoh. Nah, yang C ada nggak ya tanpanya? Ya, C tidak ada ya. Justru yang B nih ada hanya ya. Hanya juga termasuk kalimat yang membuat poinnya jadi kecil. Mengadakan pelatihan keberagaman hanya untuk, nah artinya porsinya nggak buat semua, tapi untuk orang-orang tertentu saja dari kelompok mayoritas gitu ya. Jadi nggak berlaku buat semua. Padahal penting nggak masalah ini diberikan solusi kepada semua? Justru penting, maka tidak bisa solusi itu diberikan kepada yang mayoritas saja gitu ya. Nah, kita lihat jawaban terbaiknya teman-teman ya. A jawaban benar dengan poin tertinggi tentunya. Kemudian B, C, D ya di sini dianggap salah atau poinnya tidak maksimal. A. Membentuk tim khusus yang bertugas mengidentifikasi masalah keberagaman di perusahaan, kemudian merancang solusi yang melibatkan seluruh karyawan untuk menciptakan budaya kerja inklusif. Ya, kita fokus pada jawaban yang paling benar aja teman-teman ya untuk video kali ini gitu ya. Membentuk tim khusus yang bertugas mengidentifikasi masalah keberagaman. Jadi ini tim dibentuk untuk mengidentifikasi masalah keberagaman apa saja yang ada di perusahaan ini ya. Kemudian merancang solusi. Apa solusi yang paling tepat berdasarkan masalah itu yang melibatkan. Nah, ini poin bagusnya, ada kolaborasi ya. Opsi-opsi yang ada kolaborasi biasanya poinnya lebih tinggi daripada yang tidak ada pelibatan. Ya, melibatkan seluruh karyawan untuk menciptakan budaya kerja yang lebih inklusif. Inklusif itu tadi terbuka, menerima, merangkul, namanya inklusif ya. Lawan dari inklusif adalah eksklusif. Eksklusif itu membatasi, ya, terbatas gitu ya, spesial, limited edition lah ya, superior gitu ya. Oke, lanjut nomor 4. Di sebuah kota kecil dengan populasi penduduk yang sangat beragam secara budaya, pemerintah daerah merencanakan acara tahunan untuk mempromosikan keharmonisan sosial.
Namun beberapa kelompok masyarakat merasa bahwa acara tersebut lebih banyak menampilkan budaya mayoritas, sementara budaya minoritas kurang mendapatkan sorotan. Situasi ini memicu diskusi di antara para pemimpin masyarakat tentang bagaimana acara tersebut dapat dirancang ulang agar lebih inklusif. Sebagai bagian dari tim pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan acara, maka apa yang paling efektif untuk memastikan bahwa acara ini mencerminkan keberagaman budaya kota dengan lebih baik? Menyusun agenda acara yang memastikan setiap kelompok budaya di kota mendapatkan waktu tampil yang sama. Meskipun hal ini memerlukan pemangkasan durasi untuk budaya mayoritas. Meskipun ya ini kayak gini-gini ya teman-teman, tuh mencurigakan jawabannya. B. Mengadakan forum diskusi terbuka dengan perwakilan dari semua kelompok budaya untuk meminta masukan tentang bagaimana acara tersebut dapat dirancang lebih inklusif dan mewakili seluruh budaya. C. Menambahkan segmen singkat di akhir acara untuk menampilkan budaya minoritas tanpa mengubah struktur utama acara yang sudah berjalan setiap tahun. D. Mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk promosi budaya minoritas di acara mendatang tanpa perlu melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan. Oke teman-teman, ini soal cukup panjang ya kalau dibaca. Kita lihat jawaban terbaik di B. Mengadakan forum diskusi terbuka dengan perwakilan dari semua kelompok budaya untuk meminta masukan tentang bagaimana acara tersebut dapat dirancang lebih inklusif dan mewakili seluruh budaya. Ya ini kota kecil, populasi penduduknya beragam, ya beragam budaya gitu ya. Pemda merencanakan acara promosi keharmonisan sosial, ada beberapa kelompok merasa acara ini lebih menampilkan budaya mayoritas, ya minoritasnya kurang. Gitu. Situasi ini memicu diskusi ya. Cara acara tersebut dirancang ulang agar lebih inklusif. Yang itu tadi merangkul, menerima gitu ya semua golongan, tidak ada diskriminasi, tidak ada mayoritas minoritas ya, semua dirangkul. Maka ya harus diskusi terbuka dengan perwakilan dari kelompok budaya, mau yang mayoritas mau yang minoritas gitu ya, meminta masukannya seperti apa acara itu supaya lebih inklusif. Bagi mayoritas oke, aman, bagi minoritas oke, aman gitu ya. Maka ini bisa dilakukan menjadi sebuah acara yang nyata gitu. Jawaban terbaik ada di B. Kemudian soal nomor 5 teman-teman, dalam sebuah perusahaan multinasional, seorang manajer proyek memperhatikan bahwa beberapa anggota tim seringkali merasa canggung untuk berbicara selama rapat. Setelah diselidiki, diketahui bahwa anggota yang berasal dari budaya tertentu merasa gaya komunikasi mereka tidak sejalan dengan norma diskusi yang berlaku di perusahaan, yang menekankan keterbukaan dan argumentasi langsung. Situasi ini berpotensi menghambat kontribusi ide dari semua anggota tim. Sebagai manajer proyek, langkah apa yang paling strategis untuk diambil agar semua anggota tim merasa nyaman menyampaikan pendapat mereka tanpa mengurangi efektivitas rapat? Ini variabelnya banyak sekali teman-teman untuk soal nomor 5 ini ya. Oke, membuat kebijakan baru di mana semua anggota diwajibkan untuk berbicara minimal sekali dalam setiap rapat sehingga semua orang merasa terlibat dalam diskusi. B. Menyediakan forum diskusi tambahan di luar rapat formal seperti forum daring atau kelompok kecil untuk memberikan kesempatan kepada anggota tim yang merasa kurang nyaman berbicara di rapat. C. Melakukan pelatihan wajib tentang gaya komunikasi perusahaan sehingga semua anggota tim dapat beradaptasi dengan standar yang berlaku tanpa terkecuali. Dia memberikan arahan langsung kepada anggota yang kurang aktif untuk lebih banyak berbicara selama rapat dengan mengingatkan pentingnya kontribusi mereka terhadap keberhasilan proyek. Oke, kita lihat pembahasannya. Jawaban terbaik ada di B 4 poin, ya dianggapnya benar ya. 4 poin maksudnya. Jawaban B menyediakan forum diskusi tambahan di luar rapat formal. Forum daring atau kelompok kecil memberikan kesempatan kepada anggota lain yang merasa kurang nyaman berbicara di rapat. Kan masalahnya itu ya, ada beberapa anggota maksudnya yang canggung berbicara dalam rapat. Setelah diselidiki ya, ini budayanya berbeda, yang canggung ini gaya komunikasi mereka nggak sejalan dengan aturan di diskusi gitu ya, gitu. Nah, ini kan menghambat kontribusi nih, jadi ada yang pasif, ada yang diam dalam rapat ya. Sebagai manajer, langkahnya apa? Ya, menyediakan forum diskusi tambahan di luar rapat formal. Kalau formal itu dianggapnya canggung,
ya kaku, maka bikin yang non formal sambil makan siang lah gitu ya, sambil mancing lah dan sebagainya. Nah, atau kelompok kecil, forum-forum kecil tuh, itu boleh dilakukan ya. Nanti orang lebih terbuka, biasanya kalau forumnya kecil, nggak ragu dia berbicara gitu ya. Kadang nervous lah, grogi lah, takut salah lah, itu kan mempengaruhi orang untuk mau berkomunikasi ya teman-teman. Maka jawaban terbaik yang B. Kenapa nggak yang A, membuat kebijakan baru? Ini kayaknya terlalu apa namanya, overact ya, aksi berlebihan nih, membuat kebijakan baru padahal bikin aja forum yang memungkinkan orang yang tadi ragu untuk ngomong, canggung untuk ngomong, dia mau buat ngomong, dirangsangnya dengan cara forumnya di luar rapat resmi gitu ya, biar mereka nggak ragu gitu. Kalau yang A, ini solusi yang agak strong gitu ya. Apa C, bagaimana, pelatihan tuh bagus nggak? Pelatihan tuh bagus teman-teman, tetapi nah ini pelatihan wajib tentang gaya komunikasi perusahaan. Apakah membutuhkan itu pelatihan tentang komunikasi ya? Padahal komunikasi itu bisa dibangun dengan apa namanya, adaptasi. Kalau orang sudah terbiasa pasti akan terbangun gaya komunikasi yang pas, yang harmonis dengan anggota lain gitu ya. Gitu. Apalagi kalau yang D pasti kurang tepat, ngasih arahan langsung yang kurang aktif. Gimana ya? Padahal ini bisa dirangsang kok. Ya sistemnya yang diubah, yang tadinya forumnya formal menjadi semi formal atau yang non formal sekalian gitu ya, biar orang tuh jadi nggak canggung untuk berbicara. Nomor 6, for you, ini teman-teman, for you. Jadi dijawab sendiri sama teman-teman di kolom komentar ya. Boleh nanti buka diskusi masing-masing ya, saya akan bantu komentar di sana jawaban terbaiknya ada di mana ya teman-teman, nanti boleh menjawab dulu. Sebuah lembaga pendidikan sedang merancang kurikulum berbasis nilai multikulturalisme untuk mendukung siswa dari berbagai latar belakang budaya. Namun beberapa orang tua merasa khawatir bahwa kurikulum baru ini akan mengurangi fokus pada mata pelajaran utama seperti matematika dan sains. Tim pengembang kurikulum perlu menyusun strategi untuk menyeimbangkan antara pendidikan multikultural dan mata pelajaran utama. Apa langkah paling tepat yang harus dilakukan oleh tim pengembang kurikulum untuk menjawab kekhawatiran orang tua tanpa mengurangi tujuan multikulturalisme? A. Menyusun program tambahan di luar jam pelajaran untuk membahas nilai-nilai multikulturalisme tanpa mengubah kurikulum utama. B. Membuat survei khusus kepada orang tua untuk mengidentifikasi topik multikulturalisme mana yang mereka anggap paling penting, lalu menyusun kurikulum berdasarkan hasil survei tersebut. C. Memasukkan nilai-nilai multikulturalisme ke dalam pembelajaran mata pelajaran utama seperti melalui studi kasus atau cerita terkait budaya. D. Mengurangi waktu untuk mata pelajaran non-utama agar lebih banyak waktu untuk pendidikan multikulturalisme dalam jam pelajaran utama. Soal nomor 7, for you, dalam sebuah tim kerja yang terdiri dari berbagai budaya, seorang anggota tim merasa bahwa tradisinya tidak dihormati selama perayaan ulang tahun bersama di kantor. Di mana makanan yang disajikan tidak sesuai dengan kepercayaannya. Hal ini menimbulkan perasaan tersinggung dan mengurangi keterlibatannya dalam aktivitas tim. Sebagai manajer, tindakan apa yang paling tepat untuk memastikan bahwa perayaan bersama di masa depan menghormati keberagaman budaya anggota tim? A. Membuat aturan baru bahwa makanan yang disajikan dalam acara perayaan di kantor harus memenuhi standar universal yang diterima semua budaya. B. Mengadakan pertemuan dengan semua anggota tim untuk mendiskusikan dan menetapkan panduan tentang bagaimana merancang perayaan yang inklusif. C. Memberikan kebebasan kepada setiap anggota tim untuk membawa makanan sendiri yang sesuai dengan preferensi mereka saat acara perayaan. D. Menghindari perayaan bersama di masa depan untuk menghindari potensi konflik terkait perbedaan budaya. Nomor 8, for you lagi, terakhir teman-teman. Sebuah perusahaan global ingin meningkatkan kesadaran karyawannya tentang keberagaman budaya di tempat kerja. Namun anggaran pelatihan sangat terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan program pelatihan tatap muka yang mahal. Tim manajemen harus menemukan solusi inovatif untuk tetap menjalankan pelatihan keberagaman budaya dengan anggaran yang tersedia. Langkah apa yang paling efektif yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kesadaran keberagaman budaya dengan anggaran terbatas? A. Mengembangkan modul pelatihan daring berbasis interaktif
yang dapat diakses karyawan kapan saja, tanpa biaya perjalanan atau fasilitas fisik. B. Mengurangi skala pelatihan dengan hanya melibatkan departemen yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan keberagaman budaya. C. Mengundang pembicara dari luar untuk memberikan pelatihan singkat kepada seluruh karyawan dengan biaya yang sudah disesuaikan. D. Menggunakan materi pelatihan gratis yang tersedia secara online dan meminta karyawan mempelajarinya secara mandiri tanpa pengawasan manajerial. Yuk teman-teman, silakan bantu jawab di kolom komentar ya, nanti akun akan hadir di sana. Saya sebagai, kalau saya love berarti tandanya jawaban teman-teman benar gitu ya. Oke, semangat teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya, penting banget, banyak video berikutnya soal-soal seperti ini. Ingat, yang didapat hari ini satu teknik skimming ya, yaitu teknik membaca dengan menggali dengan menggali yang namanya topik utama gitu ya. Ketika baca satu kalimat, apa sih topik dari kalimat itu gitu, kita simpan, abstraksikan di pikiran kita. Baca kalimat kedua, ambil kata kuncinya, abstraksikan gitu ya. Jadi masing-masing ketika sudah baca 3 kalimat, minimal kita sudah punya gambaran tentang narasi itu arahnya kemana gitu ya teman-teman. Itu teknik pertama, skimming, untuk menjawab soal yang panjang ya. Teknik kedua untuk menjawab soal yang panjang adalah dengan mengeliminasi. Ketika A, langsung bandingkan dengan B misalnya. Kalau A lebih oke, maka B singkirkan, lupakan langsung, jangan diingat-ingat lagi ya. Biarkan tuh, seperti kentut yang sudah keluar, kita lupakan, kita ikhlaskan, kita relakan ya. Kemudian ketemu dengan C, bandingin A dan C, mana yang lebih kuat. Kalau ternyata C yang kuat, A yang dilupakan ya, berpindah ke hati lain yang C. Baru kemudian ketemu dengan D, oh ternyata D ini mirip-mirip dengan C misalnya ini ya. Maka gimana caranya teman-teman mencari kata kuncinya lagi. Oh, soal ini ngebahas tentang apa gitu ya. Oh, ternyata ada anggaran terbatas misalnya. Mana yang lebih tepat, C dengan D? Konteksnya adalah anggaran terbatas gitu ya. Maka bandingkan sekali lagi, tapi jangan baca keseluruhan. Ya, teknik skimming tadi teknik yang enak. Apalagi kalau teman-teman tahu teknik scanning ya. Nanti cari di YouTube, banyak lah ya tutorial scanning, mencari kata kunci dari mencari kata di dalam tumpukan kata, di dalam tumpukan kalimat yang panjang gitu. Itu namanya scanning. Kalau scanning mencari topik utama dari setiap kalimat gitu ya. Kemudian merancang abstraksi di pikiran kita, mengkonstruk, membangun pemahaman gitu ya. Oke teman-teman, itu yang kita dapat hari ini. Opsi jawaban nomor 6 sampai 8 bantu jawab di kolom komentar ya teman-teman.